Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Love and Wish. Drama ini menceritakan tentang gadis pindahan dari sekolah lain yang sangat ceria dan karakternya itu sangat baik yang bernama Son Da-eun yang diperankan oleh Choi Ye-bin. Nah, dia mengalami pertemuan yang tidak sengaja dengan Kim Sung Hyo yang diperankan oleh Choi Young Jae, dan secara tidak sengaja pula ternyata dia satu kelas dengan si Sung Hyo ini. Nah, dia langsung tertarik kepada Sung Hyo dan terus berusaha untuk mendekati si Sung Hyo, meskipun sikap Sung Hyo di sini itu acuh tak acuh kepada dia gitu teman-teman. Nah, kebalikan dari si Daan ini, Sung Hyo ini justru sebaliknya, dia tuh sangat dingin dan seperti antisosial gitu. Jadi selama di sekolah dia tuh selalu sendirian dan tidak memiliki teman gitu. Jadi yang mendekati dia, yang berani untuk mendekati dia itu hanyalah si Son Daan ini gitu teman-teman. Nah, si Daan ini sudah menyatakan perasaannya kepada si Sung Hyo, namun si Sung Hyo tidak menggubrisnya gitu. Nah, hingga suatu ketika di sini Sung Hyo ini mulai luluh kepada si Daan dan dia mengajak Daan untuk menjalani sebuah hubungan gitu teman-teman. Nah, di sini si Daan ini sangat bahagia dan hubungan mereka berjalan dengan baik. Keluarganya si Daan, kakak-kakaknya juga menerima Sung Hyo dengan sangat baik gitu, dan mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan sangat baik hingga suatu hari si teman-teman lamanya Sung Hyo ini datang untuk mengganggu mereka gitu. Jadi Sung Hyo ini sebenarnya adalah murid pindahan dari sekolah lain juga, dan dia itu pindah sekolah karena ada masalah dengan temannya, dan itu kasus pembulian gitu teman-teman. Nah, ini adalah teman-teman Sung Hyo yang dari sekolahnya yang lama itu, dan ini adalah Eunha. Eunha ini adalah saudara tirinya Sung Ho. Jadi alasan si Sung Hyo ini pindah sekolah itu karena Eunha di sini mengalami pembulian gitu teman-teman. Jadi ada satu cewek yang sangat ambisi untuk bisa mendapatkan si Sung Hyo ini. Jadi siapapun yang mendekati Sung Hyo pasti akan dibully gitu, dan pembuliannya itu benar-benar merusak mental si korban. Nah, ini suatu hari Sung Hyo itu tidak bisa pulang bersama dengan Daan karena HP-nya Sung Hyo itu rusak gitu. Jadi dia mau memperbaiki HP-nya. Nah, di perjalanan si Daan ini kan jalan sendirian, itu langsung dicegat dan dibully oleh teman lamanya Sung Hyo, termasuk cewek yang sangat obsesi kepada Sung Hyo ini gitu teman-teman. Nah, di sini Sung Hyo itu pun langsung kayak dejavu gitu dengan kasus yang terjadi pada saudara tirinya dulu. Di sini Daan langsung dilarikan ke rumah sakit dan dia merasa sangat frustasi ketika melihat video yang dikirim oleh para si pembuli tadi itu teman-teman. Jadi kasus pembuliannya itu sama banget dengan yang Eunha. Mereka itu di video semua dengan telanjang gitu, dan itu disebarluaskan di internet gitu teman-teman, dan itu membuat dia sangat frustasi dan kalut sampai dia mau memutuskan hubungannya dengan si Sung Hyo ini. Nah, sebelumnya si Daan ini juga sempat mengalami trauma di sekolah lamanya, dan ini merupakan alasan dia pindah sekolah gitu. Jadi teman dekatnya dia itu juga dibully oleh teman-temannya di sana sampai dia memutuskan untuk bunuh diri, dan di sini Daan itu merasa sangat bersalah karena dia tidak bisa menolong temannya gitu. Di sini Sung Hyo ini mau membalaskan dendamnya kepada si teman-teman lamanya itu, tapi si Eunha ini menghalangi dia dan mengatakan bahwa yang Daan butuhkan saat ini adalah Sung Hyo selalu berada di sisinya Daan gitu teman-teman. Di sini juga sempat terjadi percekcokan antar teman si Daan. Jadi sahabatnya ini nggak terima karena Daan itu terluka itu karena si Sung Hyo ini gitu, dan dia langsung emosi gitu teman-teman, mau menghajar si Sung Hyo ini. Nah, setelah berpikir dengan jernih, akhirnya teman-temannya si Daan ini menyusun sebuah rencana, termasuk Sung Hyo juga. Jadi Sung Hyo ini yang menjadi ketuanya gitu. Di sini Sung Hyo menyusun rencana untuk memprovokasi si teman-teman lamanya ini agar memukul dia dan juga teman-temannya yang lain gitu. Nah, sementara itu teman-temannya yang cewek itu bertugas untuk memvideo aksi dari temannya ini, karena selama ini dia itu selalu lolos dari hukum karena tidak ada bukti yang kuat. Jadi pas kasusnya Eunha, si temannya Sung Hyo yang lama ini dia tuh bisa lolos karena dia masih bisa mengelak gitu teman-teman. Dan ketika dia membuli si Daan itu, dia juga bisa lolos dari polisi karena memang nggak ada bukti yang jelas gitu. Jadi ketika Daan yang pingsan itu dikatakan bahwa Daan
kepleset di kamar mandi gitu. Jadi mereka masih bisa dibebaskan. Jadi ini adalah teman-temannya Daan. Jadi mereka itu satu tim gitu dengan Sung Hyo. Dia memvideo tentang proses pengeroyokan yang dilakukan oleh teman-teman lamanya, dan di sini memang sengaja Sung Hyo ini tidak melawan karena dia sudah menyusun itu semua gitu teman-teman, biar ada bukti yang jelas untuk bisa diajukan ke polisi agar mereka bisa diproses secara hukum gitu. Jadi teman-temannya yang lain itu juga rela menahan sakit biar temannya ini, biar Daan bisa mendapatkan keadilan juga bagi si NH. Nah si NH itu karena dia sangat frustasi, dia itu sampai berhenti sekolah. Jadi dia itu sampai keluar rumah aja itu takut gitu teman-teman. Nah di sisi lain di sini Daan berusaha untuk menyusul Sung Hyo. Jadi pikirannya dia itu sudah agak tenang gitu dan dia mau menyusul si Sung Hyo. Ini adalah kakaknya si Daan. Dia adalah seorang jaksa gitu. Dia memarahi Sung Hyo karena melakukan tindakan tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dia gitu teman-teman, karena dia takut itu akan membahayakan nyawanya si Sung Hyo gitu. Makanya di sini dia tuh marah-marah kepada Sung Hyo. Ini juga adalah gurunya juga memarahi anak-anak ini karena mereka tidak konfirmasi sebelumnya kalau mereka menyusun rencana tersebut gitu. Jadi ini Daan sudah mau bertemu dengan Sung Hyo, dan di sini Sung Hyo ini sudah sangat bahagia begitu melihat si Daan ini. Nah tiba-tiba si cewek yang sangat obsesi dengan Sung Hyo ini itu datang lagi, dan dia di sini sangat tidak terima dengan perlakuan Sung Hyo kepada dia. Makanya di sini dia langsung melukai lehernya si Sung Hyo gitu, dan itu benar-benar sangat parah. Semua orang yang ada di sana tuh langsung panik melihat kondisinya si Sung Hyo, termasuk si Daan. Daan itu langsung shock banget gitu teman-teman melihat kejadian itu. Jadi pikiran dia itu sudah sedikit mulai tenang, tapi dia harus melihat adegan yang seperti itu lagi gitu. Sebelumnya si NH ini mendatangi rumahnya si Daan, dan mereka di sana itu sempat deep talk gitu. Mereka saling adu nasib. Jadi di sini si Daan menjelaskan alasan dia mendekati si Sung Hyo karena dia melihat Sung Hyo ini selalu menyendiri gitu. Jadi dia takut akan seperti temannya yang bunuh diri ini gitu. Nah si NH itu juga menjelaskan bahwa selama ini dia itu kabur itu bukan karena dia takut kepada teman-teman yang membuli dia, tapi dia merasa kasihan kepada Sung Hyo gitu teman-teman, karena dia tahu Sung Hyo menjadi seperti itu adalah gara-gara dia, karena Sung Hyo ini mau menolong si NH. Jadi pasca kejadian yang NH dibully itu, Sung Hyo ini langsung menemui temannya itu dan langsung berkelahi dengan temannya gitu untuk bisa mendapatkan keadilan untuk si NH gitu. Dan si NH ini sebenarnya tahu tentang pengorbanannya si Sung Hyo, namun si NH ini cuma diem tanpa melakukan apa-apa gitu teman-teman. Jadi di situ si NH ini juga merasa sangat bersalah. Nah di sini kembali lagi pasca si Sung Hyo ini dilukai lehernya oleh si gadis yang sangat obsesi kepada dia, si Daan langsung berlari untuk menyamperi si Sung Hyo ini, dan Sung Hyo di sini langsung tumbang gitu teman-teman, dan dia langsung dilarikan ke rumah sakit bersama teman-temannya yang lain. Sini si NH ini menangis terseduh-seduh melihat kondisinya si Sung Hyo. Di sini si Sung Hyo juga langsung mendapatkan perawatan, dan di sisi lain si Daan ini ditenangkan oleh kakaknya agar tidak terlalu kalut gitu. Bagaimanapun dia juga baru sembuh gitu teman-teman. Jadi di sini semua orang itu panik terhadap kondisinya si Sung Hyo karena itu benar-benar di lehernya, dan itu kan sangat sensitif kan. Apalagi pas mau dilarikan ke rumah sakit itu Sung Hyo sudah kehilangan darah banyak banget gitu. Jadi seperti tidak ada harapan lagi untuk si Sung Hyo ini gitu teman-teman. Jadi semuanya itu sangat khawatir. Nah beberapa hari kemudian Sung Hyo ini sudah siuman, dan di sini Sung Hyo berencana untuk meninggalkan Daan gitu. Jadi dia berencana untuk pergi keluar dan tidak memberitahu kepada siapapun kemana dia akan pergi. Nah sebelumnya dia menemui NH dan dia meminta tolong kepada NH
dia harus apa gitu, karena dia sangat menyayangi si Daan dan dia ingin selalu berada di sisinya Daan, tapi dia tidak mau Daan ini terluka. Jadi dia tuh bingung apa yang harus dia lakukan gitu. Nah, ini sepanjang malam si Daan itu menemani si Sunghyu, dan di sini Sunghyu aja tuh nggak berani untuk menyentuh kepalanya si Daan gitu teman-teman. Jadi sebenarnya dia tuh ada perasaan sayang banget kepada si Eunha, tapi di sisi lain dia juga masih ada perasaan trauma gitu. Bagaimanapun karena dia dua wanita itu sudah terluka dan itu menimbulkan trauma yang sangat besar bagi si kedua wanita ini gitu, dan itu benar-benar kena ke mentalnya banget. Jadi si Sunghyu ini benar-benar merasa bersalah. Nah, suatu pagi si Daan ini mau menemui si Sunghyu, namun Sunghyu sudah tidak ada di kamarnya gitu, dan ternyata Sunghyu menitipkan surat kepada Eunha untuk diberikan kepada Daan. Nah, di situ dituliskan bahwa Sunghyu ini tidak mau kalau misalnya orang-orang terdekatnya dia itu terluka lagi karena dia gitu, makanya dia memutuskan untuk pergi. Nah, suatu hari jika dirasa sudah pas waktunya, dia berjanji kalau misalnya akan kembali gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.